Sahabat itu penting-penting nggak penting, Bu. Kan kita nggak bisa trust sama orang yang begitu gampang gitu kan, Bu. Kalau sahabat ya mungkin aku cuma punya Ruben. Ngobrol sama artis, ngobrol sama desainer, ngobrol sama emak-emak, beda lagi gitu. Sampai permasalahan rumah tangga orang jadi masalah gue juga. Jadi ya semuanya jadi kayak tempat penampungan cerita. Dari kawin sama kita, berantemnya sama kita. Jadi kalau pas orangnya datang, ketemu lakinya kan kita bingung mau ngapain. Sebenarnya mereka juga aku manfaatin juga, Bu. Aku perlu figur-figur yang bisa ngebantu juga gitu. Kan seneng gitu, maksudnya aku tuh berteman sama siapa aja sih, Bu, gitu. Kayak ke Kianu, kayak ke Fadil, aku ajarin, lu nggak bisa hanya ngetop di sosial media. Lu harus masuk ke TV. Dan TV itu tempat lu belajar. Seru di sosial media belum tentu bisa main di televisi. Semua kan juga ada track recordnya. Kalau bukan siapa-siapa mau ngapain. Sebagai seorang Capricorn tadi, buat Igun sahabat tuh penting gak sih? Sahabat itu penting-penting nggak penting, Bu. Sebenarnya aku itu mungkin di phonebook aku ada ribuan nama ya. Tapi yang bisa aku jadikan teman tuh mungkin bisa dihitung pakai jari. Dalam keseharian aku lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja sama aku. Lebih ke pegawai, lebih ke asisten, lebih ke manajer. Dan aku juga di butik juga banyak mempekerjakan sepupu, ponakan gitu. Jadi aku kan pernah ngalamin itu, Bu, yang kemarin asisten aku ternyata makin narkoba, terus akhirnya ke penjara gitu, terus udah gitu. Ya banyak lah yang kasus-kasus kayak gitu. Jadi aku berusaha ya membatasi ruang gerak aku gitu. Jadi kayak misalnya aku dekat sama A gitu. Aku pasti akan membawa si sosok A itu ke lingkungan aku. Gitu, supaya kasarnya kalau aku lagi pacaran tuh aku nggak pacaran sendirian. Jadi ya lingkungan aku juga ikut pacaran sama orang itu gitu. Karena ya kita nggak bisa trust sama orang yang begitu gampang gitu kan, Bu. Tapi terkadang kalau Capricorn ya, Bu, kalau enggak tapi iya juga ya, Bu. Ya kan, kalau kita udah cerita, aduh kayaknya gue mau putus deh gitu kan. Misalnya contoh gitu, aduh kayaknya gue mau putus. Nah sekitar gini, udah dulu jangan banyak ngomong deh. Ntar lo nggak mau putus, tapi lo nggak putus-putus kan. jadi kayak gitu kan. Kalau Ruben buat kamu sahabat? Nah kalau aku bilang ya kalau sahabat ya mungkin aku cuma punya Ruben kali ya. Cuma punya Ruben. Jadi kalau aku sama Ruben itu bisa cerita segala macam. Walaupun masih ada part-part dia yang mungkin dirahasiakan ke aku. Tapi kalau aku mah kan hidupnya nggak punya rahasia, Bu. Jadi kalau aku mah, kalau cerita sama dia ya aku cerita apa adanya. Dan aku tuh nggak pernah ngerasa punya persaingan bisnis. Aku nggak pernah punya, ini lahan gue, lo nggak bisa tahu banyak tentang apa yang gue lakuin. Tapi aku tuh semakin seneng kalau lo nanya banyak sama gue kasih tahu semuanya. Misalnya nanya, Gun lo bikin ini vendornya di mana? Ini gue kasih tahu vendornya ke lo. Kasar gitu. Karena maksud aku rezeki itu udah ada yang ngatur, Bu. Jadi kayak ada satu vendor jahit. Kalau orang nanya kalau mau jahit murah kemana, Gun? Ini kalau mau pakai murah pakai aja ini. Sampai tuh orang tuh gini, Kak Gun ini nggak apa-apa ya, Kak Gun kasih aku nomor orang-orang ya nggak apa-apa ya, kenapa gitu kan? Jadi buat aku kalau kita bisa kasih rezeki ke semakin banyak orang kan semakin bagus juga, Bu, gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngerasa kayak ada persaingan sama desainer gitu. Dan karena aku juga nggak pernah memperhatikan orang lain buat apa. Mendingan fokus sama diri aku sendiri. Fokus aja sendiri. Jadi mau kita buat tren ya buat tren sendiri gitu. Jadi sometimes I don't care orang mau buat apa tuh enggak. Tapi kalau aku seneng datang ke fashion show, aku ngeliat productionnya seperti apa, kualitas bajunya seperti apa. Seneng, apalagi sekarang kan aku masuk ke dalam asosiasi fashion juga gitu. Jadi ya banyak belajar dengan senior-senior aku yang jauh lah di atas aku gitu. Keren ya? Seru. Iya, jadi ngobrol sama artis, ngobrol sama desainer, ngobrol sama emak-emak, beda lagi gitu. Nyambung semua ya? Nyambung semua. Jadi kalau dulu kan aku lagi masih bikin baju made to order kan, Bu, sampai permasalahan rumah tangga orang jadi masalah gue juga. Oh, ya iya? Kan? Jadi ya semuanya jadi kayak tempat penampungan cerita.
Lama-lama gue capek nih kata gue ya. Aku bilang sama Mbak Medi, Mbak gue udah nggak bisa deh Mbak jadi desainer bikin gitu. Bikinnya satu, ngobrol 2 jam, 3 jam, jadi repot kan. Makanya aku bikin ready to wear. Jadi mau dari kawin sama kita, berantemnya sama kita, ranjangnya kita tahu juga gitu. Jadi kalau pas orangnya datang ketemu lakinya kan kita bingung mau ngapain. Kan ada gila-gilanya. Aduh. Jadi ya menjadi desainer itu sebenarnya kita balik lagi kita tuh kan jual jasa. Jadi sebenarnya apa yang orang ceritakan ke kita itu semuanya kalau kita bisa menyimpan ya pastinya kita juga jadi awet dengan orang-orang yang buat juga lah ya. Gun, sekarang kan social media marak nih, kamu juga main di social media. Tapi kan banyak influencer baru sebagai artis-artis yang pendatang baru juga dan dia juga artis viral ya Bu. Nah, kamu merasa terancam nggak dengan mereka? Enggak. Karena karena memang aku lahir bukan dari viral Bu. Aku tuh artis yang lahir karena memang TV cari aku. Karena berprestasi. Karena berprestasi. Aku tuh diperlukan karena aku berbeda. Aku bisa menghidupkan suasana dan bisa membawa rating gitu. Jadi kita itu besarnya memang di atas panggung Bu gitu. Jadi ya beda lah gitu. Dan apalagi di bawah tahun 2010 itu kan lebih TV sangat selektif banget menghadirkan orang-orang di televisi gitu, dan pada waktu itu nggak ada sosial media. Jadi aku tuh ngerasa bener-bener aku berjuang as a entertainer itu pas aku jadi Madam Igun pada waktu itu. Aku bener-bener bisa ngerasain popularitas aku tuh bener-bener naik tuh pada saat itu. Gitu. Jadi ya aku bisa bilang ya bahwa karakter apa yang kita bangun di televisi itu bisa jadi image yang berketerusan gitu. Tinggal kita aja akhirnya mau nyetop, mau udahin, atau mau ganti look lagi, atau mau mengganti konsep lagi gitu. Gimana kamu mendevelop diri kamu ya? Iya, terkadang kalau misalnya viral kan, ya kalau udah muter program, abis itu apa yang dilakuin di sosial media itu belum tentu viral lagi kan gitu. Tapi kalau artis televisi itu kan karena kita bekerja di televisi, bukan bekerja di sosial media. Ketenaran itu dibangun. Iya, ketenaran itu dibangun, betul. Belakangan ini kamu di sosial media dekat sama Keanu, sama satu lagi? Fadly. Kamu emang deket? Apa kamu pansos karena dia lagi buat top aku, di sosmed? Sebenarnya mereka juga aku manfaatin juga Bu. Gitu, karena kan aku punya brand, aku punya Bakso Aci Maigun, aku punya Kejora gitu. Jadi aku perlu figur-figur yang bisa ngebantu juga gitu. Ya satu sisi mereka juga senang juga karena berteman dengan artis top, mega bintang gitu kan, iya gitu kan. Maksudnya keangkat juga kan Bu, dan aku juga kan seneng gitu. Maksudnya aku tuh berteman sama siapa aja sih Bu gitu. Aku nggak mengotak-ngotakan gitu, malah kayak ke Keanu, kayak ke Fadil, aku ajarin, lu nggak bisa hanya ngetop di sosial media, lu harus masuk ke TV. Dia bilang, iya Kak, habis kalau di TV aku dibayarnya cuma 1 juta. Lah gua berawal juga dari 1 juta. Lu nggak bisa, lu nggak akan mulai, lu mendadak sontak lu dibayar puluhan juta kalau lu nggak mulai dari angka 0, dari angka 1 lu nggak akan mulai gitu. Dan TV itu tempat lu belajar. Gitu, jadi aku yang ngajarin dia. Terima, aku bilang terima gitu. Jadi karena kalau misalnya orang biasa ngeliat di sosial media, seru di sosial media belum tentu bisa main di televisi. Betul. Ya kan, kita ngomong sama kamera, kita ngobrol, kalau aku sih ngerasa Bu, kalau orang yang menahan diri itu nggak akan bisa all out. Tapi kalau dia tulus, kalau kita bercanda tulus aja, kita nggak akan sakit hati loh. Karena kita datang memang untuk mau bercanda. Tapi kalau kita mudah sakit hati, kalau kita nggak terimaan, apalagi sekarang banyak fans-fans yang artis-artis dari TikTok atau dari mana yang fansnya dari mereka, terus mereka masuk TV terus nggak terima dengan artisnya gitu. Artis lu siapa? Nggak ada jam terbang, kasarnya gitu kan. Justru kita mainin mereka itu supaya mereka itu menjadi sesuatu gitu. Jadi ya sama Fadil, sama Keanu, ya deket, seru gitu. Mereka baik kok Bu, mereka baik, sopan, dan mau mendengarkan gitu. Mereka juga mungkin menganggap Igun kan senior, udah banyak jam terbangnya, dan juga udah banyak prestasinya. Lagi pula aku juga nggak terancam karena, oh ini persaingan gitu. Karena kalau televisi itu kan nggak bisa persaingan, buat aku sih
harga di televisi itu kan nggak bisa bohong, Bu. Apalagi kan Ibu tahu sendiri, mau dia baru muncul di sosial media terus ngetop banget juga kan tetap di TV Ibu nggak ada harganya. Iya kan? Jujur. Iya kan? Semua kan juga ada track recordnya. Kalau bukan siapa-siapa mau ngapain gitu. Tapi ya kita kebantu juga. Program tuh jujur kebantu dengan adanya artis-artis viral. Karena kita jadi mudah untuk cari bintang tamu juga, Bu. Betul. Karena kalau walaupun kita hadirkan artis yang udah ngetop tapi ternyata nggak membawa share dan rating kan juga yang mendingan menghadirkan yang baru-baru. Fresh juga sebenarnya, Bu. Bercandaan mereka kan fresh. Ya kan? Jadi kita jadi kayak kebawa keikutan muda lah gitu. Lagian juga kan kalau mereka lagi viral berarti mereka memang lagi update, lagi ya, disukain. Nah, malah mereka itu yang aku tahu ya kayak Fadil, Keanu, mereka tuh punya kekhawatiran bisa bertahan nggak ya gitu. Jadi kekhawatiran mereka itu bisa bertahan atau enggak. Nah makanya yang aku bilang, lo harus masuk TV. Karena kalau masuk TV itu yang nonton beda lagi. Sama yang ada di sosial media, sama yang ada di YouTube, beda lagi gitu. Kalau bisa kuasain dua-duanya, iya, itu menjadi lengkap gitu. ya. Jadi dia banyak gitu, Kak Igun, ya Allah gue tahun depan kayak gimana ya gitu. Fadil tuh paling sering banget. Deal, ayo deal, kata gue. Fadil itu dulu main sinetron loh, Bu. Oh gitu? Dia tuh Fadil itu kecilnya main sinetron, terus udah gitu hilang gitu. Sekarang mulai lagi gitu. Juga mendorong untuk Iya, buat aku momentum tuh ya. mendorong, maksudnya gini, ini kan momen mereka lagi pada terkenal. Jadi harus dimanfaatkan gitu. Jadi kalau orang ngomong aji mumpung ya itu terserah pendapat orang. Tapi kesempatan itu kan nggak bisa diulang. Betul. Aku tuh dulu ingat banget, Bu. Kalau aku tuh dulu ya, diundang di Empat Mata aja, itu aku doa loh. Ya Allah, aku harus bagus, aku harus keren, ditonton banyak orang, harus jadi perbincangan. Itu dulu. Mau zaman aku di Super Mama, di mana yang kayak zaman dulu tuh malah lebih dulu lagi kayak main ketoprak humor. Zaman dulu banget, Bu. Banget tuh. Yang kayak gitu-gitu kan kayak kita dipanggil aja udah seneng. Jangan kan gitu deh, masuk infotainment aja udah seneng banget, Bu. Betul. Ya Allah, masuk infotainment, cover tabloid Bintang, Nyata, kayaknya udah mewah banget hidupnya. Ya kan sekarang kan, ya artis sekarang udah biasa aja. Kalau dulu tuh bener-bener, ya Allah ada artikel di mana di clipping, Lagian kan sekarang media kita bisa buat sendiri iya. dengan adanya digital. Kalau dulu kan kamu bisa masuk TV kan sesuatu iya. dong Dan dipanggil. bukan lagi, dan pada waktu itu kan kayak zaman dulu tuh, Dorce Show, tuh bisa berapa kali. Ya kan kalau bisa diulang-ulang kan berarti kan bagus, Bu. Gitu. Jadi ya buat yang sekarang mungkin yang lagi nonton tayangan ini gitu kan. Jadi ya jangan hanya menjadi kayak jago kandang di sosial media, tapi harus mencoba televisi. Tuh, lo lihat ya, gue udah nggak main billboard. Kalau jadi kan billboardnya di ujung-ujung, Bu. Gue di Sudirman, lo bisa kencing berdiri lo. Tapi sebenarnya bergaul dengan Deddy Kobuzer tuh lucu juga, Bu. Sebenarnya dia itu orangnya, kan aku udah nutup kartu kredit, Bu. Dari 11 kartu kredit, aku udah tutup 10. Tinggal 1. Karena jadi pas tahu kakakku yang perempuan itu kena cancer, itu kayak bener-bener gedung tuh kayak udah runtuh di depan aku gitu. Dan aku tuh ngeliat dari dia montok sampai akhirnya dia kurus banget. Kayak pas papa meninggal tuh kayak 2 hari setelah papa meninggal, ada di salah satu kursi, dia tuh pagi duduk di situ, siang duduk di situ, malam duduk di situ, nonton gosip, nonton apa. Itu 2 hari aku langsung